Bab 571. Kalian semua harus mati. Saat darah memercik keluar, sesosok berdarah jatuh dan membuat lubang yang dalam di tanah. Begitu pria itu bangun, dia memuntahkan darah, tubuhnya terhuyung-huyung, dan ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Ada lubang darah di dadanya dan selokan darah di punggungnya, bahkan tulang belakangnya terekspos. Orang ini, bila diperhatikan baik-baik, bukankah dia adalah Master Danto dari Sekte Heng Yue? Danto, kamu seharusnya sudah sadar. Sebuah suara samar terdengar, dua lelaki tua di depan dan satu di belakang, yang satu mengenakan jubah hitam dan yang lainnya mengenakan jubah putih. Pada saat ini, semuanya menatap Master Danto dengan tatapan galak. Pembunuhan oleh dua orang. Master Danto tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak tahu rasa sakitnya, membiarkan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Kata Zenyi, kepalamu harus dibawa kembali. Orang tua berjubah hitam memperlihatkan giginya yang putih. Adapun daging dan tulangmu, akan diberi untuk makan anjing. Orang tua berjubah putih itu tersenyum jahat dan masih ada cahaya di matanya. Kalau begitu mari kita lihat apakah kalian memiliki kemampuan ini. Master Danto berkata dengan ringan, meskipun dia tahu dia akan mati, tapi dia masih tidak takut. Kedua orang tua berjubah hitam dan putih mencibir, maju dari depan dan belakang, lalu segel yin yang muncul di telapak tangan mereka. Segera, pertempuran berdarah dimulai dan Master Danto terluka parah. Dengan satu musuh melawan dua, dia pasti tidak memiliki kekuatan untuk berbalik sama sekali. Parit darah di tubuhnya bertambah satu demi satu dan kekuatan-kekuatan spiritual yang runtuh membuatnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang lagi. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Segera, Master Danto jatuh dengan tubuh berlumuran darah. Segera setelah Master Danto berdiri, orang tua berjubah hitam dan putih menyerang dari depan dan belakang, masing-masing memegang pedang pembunuh di tangan mereka. Saat dua sinar darah mekar, orang tua berjubah hitam menusuk alis Danto dengan pedang dan orang tua berjubah putih itu menusuk dadanya. Adegan ini membeku dalam angin sedingin es dan satu-satunya jejak cahaya di mata Master Danto menghilang. Angin darah menghilangkan keengganan dan kebenciannya serta juga menghilangkan kesedihannya. Langit dan bumi jatuh ke dalam keheningan yang mati pada saat ini. Seiring terdengarnya raungan, keheningan segera pecah dan Harley Ye, yang datang dengan cepat, membelah ruang dengan telapak tangan dan keluar tiba-tiba. Dia melihat bahwa orang tua berjubah hitam dan putih itu baru saja menghunus pedang pembunuh ke tubuh Master Danto dan tubuh tua Master Danto yang mengeluarkan darah, jatuh tertiup angin. Datang terlambat. Tubuh Harley Ye gemetar hebat, matanya yang gelap berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan niat membunuh yang dingin membubung ke langit. Merasakan niat membunuh Harley Ye, orang tua berjubah hitam dan putih melihat ke samping, lalu melihat Harley Ye dari atas hingga bawah. Keduanya juga menunjukkan cahaya redup dan keserakahan di mata mereka, darah murni. Kalian semua harus mati. Dengan raungan yang mengguncang langit, Harley Ye, seperti binatang primitif, menyapu dan membantai dengan aura membunuh. Alam Kongming tingkat pertama. Cari mati. Orang tua berjubah putih itu tersenyum menghina, segera mengangkat tangannya dan mendorong segel besar dengan satu telapak tangan. Tinju Bahuang. Harley Ye meraung, meninju segel besar dengan satu pukulan, lalu berhasil membuat orang tua berjubah putih itu terpukul mundur dan memuntahkan darah. Sebegitu kuatnya. Ekspresi orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba berubah dan segera menggunakan senjata spiritual menekan Harley Ye. Menyingkir. Harley Ye berteriak dan menghancurkan senjata spiritual dengan satu pukulan dan orang tua berbaju hitam itu juga memuntahkan darah dan terbang keluar.
Ayo pergi. Mereka berdua bahkan tidak berpikir, melainkan langsung menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri. Keanehan dan kekuatan Harley Ye jauh melebihi harapan mereka. Kekuatan tempur mereka yang sudah berada di alam Kong Ming tingkat 7 tertekan begitu saja. Bawa tetua kembali. Harley Ye meninggalkan satu kalimat dan berjalan menuju orang tua berjubah hitam dan putih. Kami tidak punya dendam denganmu, mengapa kamu menyerang kami? Orang tua berjubah hitam dan putih yang melarikan diri ke depan meraung. Karena kalian semua pantas mati. Suara nyaring Harley Ye bergema di langit, berjalan dengan kakinya terlalu ilusi, langsung menutup jarak dengan lelaki tua berbaju hitam itu. Apakah kamu benar-benar baru akan menyerah setelah mati? Keduanya marah lagi. Bukan baru akan menyerah setelah mati, melainkan kalian yang harus mati. Harley Ye berteriak dengan keras, melewati ratusan meter dalam satu langkah, meninju kehampaan dengan 2 pukulan berturut-turut. Di tempat, orang tua berjubah hitam dan putih itu memuntahkan darah dan terbang keluar. Pergi ke kota kuno Hunya. Setelah keduanya bangun, mereka tidak berani melawan sama sekali, membakar esensi sejati mereka dan melarikan diri dengan panik. Tetap tinggal. Harley Ye seperti binatang buas primitif yang mengerikan, lalu menebas kepala orang tua berambut putih dengan pedang, kemudian mengangkat tangan dan telapak tangannya untuk menghancurkannya menjadi abu. Melihat ini, ekspresi orang tua berjubah hitam itu tiba-tiba berubah dan dia tidak berani tinggal, melainkan melarikan diri dengan panik. Bunuh. Di belakangnya, Harley Ye mengejarnya seperti seorang dewa pembunuh. Dimanapun keduanya lewat, satu demi satu gunung runtuh dan pemandangannya sangat besar. Ada apa ini? Kultivator yang berjalan kemari melihat kehampaan tanpa sadar. Topeng hantu dan ada kata, dendam, di jidat. Apakah dia Harry Qin? 80% adalah dia. Dia benar-benar datang ke Nanchu dan sepertinya Nanchu akan menjadi ramai. Ini adalah kota kuno yang megah, Nanchu disebut kota kuno Hunya. Pada saat ini, rumah terbesar di kota kuno Hunyang sudah penuh sesak dengan orang-orang. Saat ini, di mansion kota kuno Hunyang penuh dengan sosok manusia. Di kursi tinggi ada seorang lelaki tua berjubah piton. Dia adalah leluhur keluarga Yuan di kota kuno Hunyang, Nanchu yang dikenal sebagai leluhur keluarga Yuan. Selamat kepada teman seiman Yuan karena mendapatkan istri yang manis. Di aula, kebanyakan dari mereka menyanjungnya. Teman seiman sekalian, kita tidak boleh bubar bila tidak mabuk. Leluhur keluarga Yuan tersenyum sangat bahagia. Tentu saja. Pengantin wanita sudah tiba. Seiring teriakan dari luar aula, mata semua orang tertuju ke arah luar aula. Di sana, seorang wanita yang mengenakan mahkota Phoenix dibawa masuk secara paksa. Dia dilahirkan dengan penampilan yang tiada taranya dan dengan mahkota Phoenix, dia seperti peri yang turun ke dunia. Wanita manapun akan dikalahkan di depannya. Wanita yang mengenakan mahkota Phoenix dan jubah ini, jika dilihat lebih dekat, bukankah itu adalah Lancy? Pada saat ini, basis kultivasinya telah disegel dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun, melainkan hanya bisa membiarkan keluarga Yuan membawanya ke aula. Di aula, di sisi kiri dan kanan, ada banyak ekspresi main-main. Banyak orang menyentuh dagu mereka dan menatapnya dengan cahaya penuh nafsu di mata mereka. Kakak, apakah kamu sudah menemukannya? Lancy bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ada sedikit tekad di matanya yang indah. Dia berjalan selangkah demi selangkah, tetapi bukannya pergi ke aula pernikahan, melainkan ke jalan kematian. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Leluhur Yuan sudah berdiri sedikit dari kursinya dan memandang Lancy di bawah dengan main-main. Waktunya telah tiba, beri hormat.
Teman seiman Yuan, selamatkan aku. Sebelum pembawa acara selesai berteriak, dia diinterupsi oleh teriakan dari luar aula. Saat berikutnya, seorang lelaki tua berlumuran darah berjubah hitam mendarat di pintu masuk aula utama dan tersandung ke aula utama dengan lengannya yang patah. Selamatkan aku, teman seiman Yuan, selamatkan aku. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara dingin langsung terdengar di luar aula dan Harley Ye datang dengan pisau naga tiran. Sambo BG. Bab 572. Tunggu aku di luar. Lancang. Leluhur Yuan tiba-tiba berdiri dan sangat marah. Ini adalah keluarga Yuan. Tidak ada yang diizinkan bersikap sombong di sini. Senior, harap jangan tersinggung. Aku hanya ingin membunuh orang ini. Ekspresi Harley Ye tetap tidak berubah dan kata-katanya sangat datar. Kamu setidaknya juga harus memilih waktu yang tepat bila ingin membunuh orang. Sekarang ini ada orang yang ingin menikah. Semua orang yang hadir mendengus dingin. Menikah. Harley Ye mengangkat alisnya. Lalu menyadari bahwa pengaturan di aula agak aneh. Ketika sedang berpikir di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke satu sisi dan matanya tertuju pada pengantin wanita yang berdiri di sana. Lancy. Harley Ye tertegun sejenak. Bagaimana dia bisa menyangka bahwa keluarga Yuan akan menikahi Lancy? Segera. Matanya sedikit menyipit dan dia melihat petunjuk dari Lancy. Kultivasinya telah disegel. Dia ini dipaksa menikah. Tidak heran aku tidak bisa menemukan berita tentangmu. Ternyata tertangkap di sini. Pikiran Harley Ye berlari cepat dan kesadaran ilahi mulai memindai rumah keluarga Yuan dengan tidak hati-hati. Berharap menemukan sosok Fancy Chu. Tapi yang membuat dia kecewa adalah dia tidak bisa menemukannya. Namun, ini tidak bisa menghentikan kemarahan yang terus membara di hatinya. Fancy Chu dan Lancy Chu adalah batasan terakhir kesabarannya. Dengan memperlakukan Lancy Chu seperti ini saja telah membangkitkan niat membunuh yang mengerikan. Awalnya, dia masih memiliki keraguan bahwa dia tidak ingin berkonflik dengan keluarga Yuan. Tetapi sekarang tampaknya keraguan ini dapat diabaikan. Karena hari ini, dia akan membunuh. Di sini, Lancy merasa bahwa Harley Ye sedang menatapnya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Hanya saja. Tetapi ketika matanya bertatapan dengan Harley Ye, hatinya tiba-tiba bergetar dan perasaan yang akrab muncul begitu saja. Dendam. Angin sepoi-sepoi bertiup dari aula, mengangkat rambut hitam Harley Ye, memperlihatkan kata dendam di dahi kanan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu sangat mencolok dan menyentuh hati. Secara alami, ada banyak orang dengan mata tajam di aula dan mereka juga melihat kata dendam di dahi kanan Harley Ye. Saat ini, termasuk leluhur keluarga Yuan, semua orang mulai diam-diam melihat Harley Ye dari atas hingga ke bawah. Terutama ketika topeng hantu dan kata dendam muncul pada saat yang sama. Mata mereka melebar dan sedikit menyipit. Harry Qin. Seseorang bergumam. Bukankah dia di Beicu? Seseorang mengerutkan kening. Mengapa dia datang ke Nanchu? Apakah dewa pembunuh panggung Feng Yun ini akan membuat malapetaka di Nanchu? Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Leluhur Yuan telah berbicara. Wajahnya sangat suram. Acara pernikahan yang baik-baik pun menjadi kacau dengan kedatangan Harley Ye dan yang lainnya. Secara alami, dia juga mengenali Harry Qin. Jadi dia mengusir Harley Ye pergi.
Karena dia tahu bahwa dewa pembunuh ini tidak mudah untuk diprovokasi. Alangkah baiknya jika dia bisa membunuhnya. Tapi jika tidak, itu akan menjadi masalah besar bagi keluarga Yuan di masa depan. Karena itu, setelah memikirkannya, leluhur Yuan masih memutuskan untuk tidak menjadi musuh Harley Ye. Orang tua berjubah hitam yang bersembunyi di balik leluhur Yuan itu tersenyum sinis. Karena menurutnya, dengan ada leluhur Yuan di tingkatan alam langit semu di sini, Harley Ye tidak berani lancang. Baiklah, karena aku tidak diterima, aku akan pergi. Harley Ye mengangkat bahu. Setelah mengatakan itu, Harley Ye membawa pisau naga tiran di satu tangan dan memegang tangan Lancy di tangan lainnya. Perbuatannya ini menyebabkan tidak hanya leluhur Yuan dan orang-orang yang hadir, tetapi bahkan Lancy juga tercengang. Beberapa saat yang lalu, dia masih memikirkan bagaimana mengakhiri hidupnya agar tidak dipermalukan. Siapa yang mengira ketika dia memikirkannya? Dia merasa tangannya dicengkeram oleh seseorang dan dibawa pergi. Mungkin tangan Harley Ye yang terlalu hangat atau mungkin tangannya penuh dengan semacam sihir. Jadi dia bahkan tidak berpikir untuk melawan. Hurricane. Akhirnya teriakan nyaring memecah kesunyian di aula dan leluhur Yuan sangat marah dan momentum yang kuat muncul. Awalnya aku ingin mengampuni kamu. Tapi kali ini kamu sendiri yang mencari kematian. Sebelum kata-kata itu selesai, leluhur Yuan sudah bergerak dan menyerang ke arah Harley Ye dengan satu telapak tangan. Apakah kamu bisa membunuhku? Harley Ye mencibir dan tidak berbalik sama sekali. Dia memanggil Jenderal Mayat Huo Zhen. Tiba-tiba meninju dan menendang leluhur Yuan hingga mundur beberapa langkah. Jenderal Mayat. Leluhur Yuan menatap Huo Zhen dan dengan penglihatannya dia secara alami dapat mengenali bahwa itu adalah seorang Jenderal Mayat. Hentikan dia. Melihat Harley Ye dan Lancy Chu hendak mengangkat kaki mereka keluar dari aula, leluhur Yuan berteriak dengan marah dan ingin bergegas maju. Tetapi ditahan oleh Huo Zhen di tempat. Di sisi lain, puluhan sosok muncul tanpa urutan tertentu, menghalangi pintu aula utama. Tidak hanya mereka, tetapi juga para kultivator yang datang untuk menghadiri upacara pernikahan. Ini saat yang tepat untuk menunjukkan kehebatan, di mana jika bisa membantu keluarga Yuan menangkap Hurricane, itu akan menjadi pencapaian besar. Segera, Harley Ye dan Lancy dikepung. Tunggu aku di luar. Sebentar saja. Harley Ye tersenyum dan mendorong Lancy keluar dari aula utama. Lalu memutar lehernya dan kembali ke aula utama serta tidak lupa untuk menutup pintu aula. Lancy samar-samar bisa melihat bahwa pada saat pintu aula utama akan ditutup, dia melihat dari celah pintu bahwa Harley Ye mengedipkan mata padanya. Apakah orang ini benar adalah Hurricane? Gumam Lancy. Karena kebebasan geraknya dibatasi, dia pun hanya bisa berdiri di luar aula. Segera, di aula dengan pintu tertutup, suara-suara kacau ini terus terdengar, serta raungan, auman, ratapan dan jeritan. Seolah-olah aula ini adalah dewa neraka. Apakah dia mencoba menyelamatkanku? Entah kenapa ketika mendengar suara gemuruh di dalam, Lancy memiliki kekhawatiran yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri, melainkan pemuda barusan yang akan membawanya pergi. Lancy bergumam pada dirinya sendiri dan suara di aula tidak pernah terputus. Ini berlangsung selama sekitar 15 menit. Entah sejak kapan, suara gemuruh di aula jauh lebih sedikit, sampai perlahan-lahan hilang sepenuhnya. Segera, pintu aula utama